Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah pesantren yang terkenal di daerah Jawa Tengah, tinggallah seorang santri wanita bernama Aisyah. Aisyah adalah santri yang cerdas dan penuh dedikasi. Namun di balik kepribadian baiknya, ia menyimpan rahasia yang sangat kelam. Pesantren tersebut dipimpin oleh seorang ustaz bernama Ustaz Rahman, yang dihormati oleh semua orang karena ilmunya yang luas dan keteguhan dalam agama. Ustaz Rahman adalah seorang pria yang berusia sekitar 45 tahun, berwibawa, dan sangat disegani. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan agama kepada para santri, termasuk Aisyah. Sayangnya, Ustaz ini memiliki sisi gelap yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ia sering merasa tergoda oleh santri-santri wanita yang muda dan cantik, termasuk Aisyah. Aisyah yang awalnya hanya santri biasa, mulai mendapatkan perhatian lebih dari Ustaz Rahman. Setiap kali ada pelajaran tambahan, Ustaz Rahman selalu menempatkan Aisyah di depan kelas. Ia memuji kecerdasan Aisyah dan memberikannya tugas-tugas khusus yang tidak diberikan kepada santri lain. Santri-santri lainnya mulai merasa iri, namun mereka tidak pernah berani mempertanyakannya karena hormat kepada ustaz mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Aisyah dan Ustaz Rahman semakin dekat. Mereka sering bertemu secara pribadi di ruang ustaz dengan alasan membahas pelajaran. Namun, pertemuan-pertemuan itu lambat laun berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar diskusi akademis. Tanpa disadari, Aisyah mulai terjerat dalam pesona sang ustaz. Awalnya, Aisyah merasa bersalah. Ia tahu bahwa hubungan ini adalah dosa besar, namun setiap kali ia ingin menghentikannya, Ustaz Rahman selalu berhasil meyakinkannya bahwa perasaan mereka adalah sesuatu yang istimewa. Ustaz Rahman, dengan retorika yang halus, mengatakan bahwa mereka bisa menjaga rahasia ini dan tetap melanjutkan hubungan mereka tanpa ada yang perlu tahu. Suatu malam, setelah para santri lainnya tertidur lelap, Aisyah diam-diam meninggalkan asramanya dan menuju ke rumah ustaz yang berada di area pesantren. Di sana, mereka bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan penuh dosa. Malam-malam seperti itu mulai menjadi rutinitas bagi mereka, dan keduanya semakin terjerat dalam hubungan yang tidak halal ini. Namun, dalam keheningan malam itu, ada seorang santri lain yang menyadari pergerakan Aisyah. Namanya Linda, santri yang terkenal alim dan selalu waspada. Linda curiga dengan gerak-gerik Aisyah dan mulai memperhatikannya. Suatu malam, Linda mengikuti Aisyah dari kejauhan dan menyaksikan Aisyah masuk ke rumah Ustaz Rahman. Linda merasa sangat marah dan kecewa, namun ia tahu bahwa ia harus bertindak hati-hati. Linda akhirnya memutuskan untuk menghadap langsung kepada kepala pesantren, seorang kiai yang sangat dihormati, Kiai Hussein. Ia menceritakan apa yang ia lihat dengan detail dan menangis karena merasa pesantren mereka telah ternodai oleh perilaku yang tidak pantas. Kiai Hussein mendengarkan dengan seksama dan segera merencanakan tindakan untuk mengungkap kebenaran ini. Keesokan harinya, Kiai Hussein mengumpulkan seluruh santri dan para ustaz, termasuk Ustaz Rahman, di aula pesantren. Dengan tenang, Kiai Hussein mengumumkan bahwa telah terjadi pelanggaran besar di dalam pesantren ini dan ia berencana untuk menuntaskan masalah ini dengan tuntas. Suasana menjadi tegang, dan Aisyah serta Ustaz Rahman mulai merasa gelisah. Tanpa diduga, Kiai Hussein memerintahkan para santri untuk mencari seekor ular besar yang sering muncul di sekitar pesantren. Ular ini dikenal sebagai penjaga gaib pesantren yang dipercaya bisa mendeteksi kejahatan dan ketidakjujuran. Ular tersebut ditemukan di hutan dekat pesantren dan dibawa ke aula untuk diletakkan di depan seluruh santri dan ustaz. Kiai Hussein kemudian meminta semua orang untuk bersumpah bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran apapun. Satu persatu, santri dan ustaz dipanggil untuk bersumpah di depan ular tersebut. Ketika giliran Ustaz Rahman tiba, ia tampak sangat gugup, namun tetap melangkah maju dan mengucapkan sumpahnya. Namun, begitu sumpah diucapkan, ular besar tersebut tiba-tiba bergerak ke arah Ustaz Rahman dengan cepat. Semua orang terkejut dan ketakutan melihat ular itu melilit tubuh Ustaz Rahman dengan erat. Ustaz Rahman berteriak ketakutan, namun tidak ada yang bisa membantunya. Ular itu mulai menekan tubuhnya dengan keras, membuat Ustaz Rahman kesulitan bernafas.
Aisyah yang melihat kejadian itu mulai menangis histeris. Ia mencoba mendekati ustaznya untuk menolong, namun para santri lain menahannya. Linda yang ada di antara kerumunan hanya bisa melihat dengan mata penuh air mata, karena ia tahu bahwa kebenaran yang pahit ini memang harus terungkap. Kiai Hussein tetap tenang dan hanya mengatakan bahwa Allah telah menunjukkan tanda-tandanya. Ular itu dianggap sebagai utusan yang menegakkan keadilan di bumi. Ustaz Rahman, yang terus berteriak meminta ampun, akhirnya diam tak bersuara lagi saat lilitan ular semakin kuat. Dalam hitungan detik, tubuh Ustaz Rahman terkulai lemas dan ia mati di tempat. Semua santri di pesantren itu terdiam. Peristiwa mengerikan tersebut menjadi pelajaran besar bagi mereka semua. Aisyah, yang telah kehilangan segalanya, merasa hancur dan penuh penyesalan. Ia akhirnya mengakui semua kesalahannya di hadapan Kiai Hussein dan para santri. Sebagai bentuk penebusan dosa, Aisyah memutuskan untuk meninggalkan pesantren dan menghabiskan hidupnya di pedalaman, mengabdikan diri untuk beribadah dan menebus segala dosa yang telah ia lakukan. Kejadian tersebut menjadi buah bibir di seluruh desa dan sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang ustaz yang begitu dihormati bisa terlibat dalam dosa besar dan menerima azab yang mengerikan. Pesantren itu pun berusaha pulih dari skandal tersebut, dengan Kiai Hussein yang terus memperkuat moral dan ajaran agama di kalangan para santri. Aisyah menghilang dari kehidupan pesantren, namun namanya terus dikenang sebagai pelajaran bagi para santri yang lain. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan godaan bisa datang kapan saja. Namun, konsekuensi dari dosa selalu berat dan bisa membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Pesantren itu akhirnya kembali tenang, namun kejadian ini meninggalkan bekas yang mendalam. Kiai Hussein memutuskan untuk meningkatkan pengawasan dan pendidikan moral di pesantrennya, berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Sementara itu, Linda menjadi santri yang lebih dihormati karena keberaniannya mengungkap kebenaran. Di ujung cerita ini, kita diingatkan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun kadang datang dengan cara yang tidak kita duga. Kematian Ustaz Rahman adalah peringatan keras bahwa dosa tidak akan pernah dibiarkan tanpa pembalasan. Sementara itu, Aisyah yang terluka jiwanya, harus menempuh jalan panjang untuk menebus kesalahannya.